Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya dan keluarga kita. Yang kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah angkat penyakitnya, disehatkan kembali dan bisa berkumpul bersama kita dalam aktivitas-aktivitas yang produktif di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang berangkat haji dari saudara kita, teman kita, mudah-mudahan hajinya menjadi haji mabrur dengan membawa amalan-amalan yang baru nanti setelah pulang dengan tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Sekarang babnya tentang udhiyah. Apa udhiyah? Udhiyah itu adalah hewan kurban. Al-udhiyatu wad-dhahiyatu ismun lima yutbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ila Allah taala. Apa yang disembelih pada hari raya Nahr, ya, hari raya Adha, ya, dari berbagai macam hewan yang namanya ibil, onta, wal bakor, sapi, wal ghanami, kambing atau domba, pada hari raya Nahr atau hari tasyrik, untuk taqarruban ilallah, ya, untuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jadi udhiyah atau dohiyah itu adalah hewan kurban, jenisnya ada 3: onta, apa tadi? Sapi dan kambing. Selain masyru'iyahnya, syariatnya dari mana? Dalilnya banyak. Salah satunya adalah inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, begitu. Jadi dalilnya ini, ya. Kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar, telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Nah, begitu. Nah, ayat ini ketika turun, Bapak Rasulullah naik onta. Ketika diturunkan dengan mulai Bismillahirrahmanirrahim, suratnya itu termasuk daripada Bismillahnya, itu langsung otanya jerum dari berdiri. Rasul kemudian begini, bungkuk dadanya, perutnya nempel di tanah, jerum bahasa Jawanya. Indonesia nggak ada ya, nggak ada begitu. Hadisnya adalah onta kami jadikan untuk kalian dari syiar-syiar bagi kalian, dalamnya ada kebaikan. Maksudnya yaitu hari Nahr, surat 22 ayat 36. Dalam hadisnya Rasulullah berkorban menyembelihnya dan juga kaum muslimin yang lainnya, dan semua kaum muslimin sepakat tentang itu. Nah, jadi ijma', ya, ijma' ulama, ijma' kaum muslimin bahwa hari raya tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih korban. Keutamaannya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada amalan seorang anak Adam, ya, dari amalan-amalan pada hari raya Nahr, ya, yang paling dicintai oleh Allah kecuali daripada mengalirkan darah. Maksudnya apa? Berkorban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti hewan kurban yang disembelih itu pada hari kiamat datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan juga dengan tulang-tulangnya. Begitu. Jadi orang yang berkorban itu nanti di sana dapatin tanduk-tanduk itu dan sebagainya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Ya, jadi darahnya itu jatuh di sisi Allah, diterima oleh Allah pahalanya sebelum darahnya jatuh ke tanah. Pati sebelah. Oh gitu, ya. Ini dalilnya dan keutamaannya. Ibu biha nafsan, maka ketika nyembelih baikkan jiwanya. Cara nyembelih ditajamin pisaunya begitu supaya tidak menyakiti hewannya. Nah, begitu. Dalam ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, darahnya juga enggak nyampe pada Allah, maksudnya fisiknya. Ya kan gitu kan. Tapi pahalanya nyampe. Ya, pahalanya nyampe. Yang nyampe adalah takwanya. Dari pahala tadi takwa kita nyampe kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hukmuha al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukumnya muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Mendekati wajib. Ya, mendekati wajib begitu ya. Sunnah kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, tapi diusahakan supaya bisa. Misalnya tahun ini nggak bisa, ya kan? Dia niat untuk tahun depan. Tahun ini nggak bisa, dia niat tahun depan. Kalau nggak bisa lagi jual motornya, begitu. Iya. Kalau nggak bisa jual motornya, begitu. Saya biasa begitu Pak. Kalau nggak punya rezeki kok gimana nih? Mi, jual aja motornya. Untuk apa? Untuk kurban, begitu kan? Harga dijual motornya 15 juta, ya kan gitu kan? Misalnya itu udah second, gitu kan? Sudah second yang murah kan, gitu kan? Udah jatuh murah, gitu kan? 3 juta beli kambing, 3,5 juta beli kambing, sisa berapa? 11,5 juta. Iya kan, 11 juta dapat lagi motor baru, DP, nyicil lagi, ya kan gitu. Itu caranya Pak. Kalau jual handphone cutel, apa cutel? Lah putus begitu. Ya kan, kalau handphone cuma satu-satunya dijual nih. Ini beli misalnya 10 juta, dijual 3 juta. Lah cutel, mana untuk DP lagi gak ada lagi. Begitu kan? Begitu. Nah, ini penting untuk kita bersama bahwa keutamaannya dan hukumnya sudah jelas, sunnah tapi muakkadah. Begitu. Jika kalian melihat hilal, maksudnya tanggal 1 berniat untuk berkorban, maka kan, tahanlah rambut kamu dan kuku kamu. Apa maksudnya ditahan? Jangan cukur, potong rambut, jangan cukur. Ini apa, jamban atau jamban? Jamban toilet. Ini apa? Jambang kan gitu ya, begitu kan orang Sulawesi jamban bunyinya jambang juga kan, gitu katanya begitu. Kayak gini jambang, ya kan, jenggotnya jangan dicukur, kumisnya biar panjang dikit gak apa-apa, begitu kan. Tapi ada yang protes, Ustaz, bagaimana kalau saya tentara polisi, gitu kan, dilarang kita punya jenggot, gitu kan, ya udah dipotong gak apa-apa sambil istighfar, gitu kan. Ini karena sunnah juga masalahnya, bukan wajib, boleh saja, begitu kan, ada tugas, ya, gitu kan, begitu. Tapi kalau polisinya ngerti agama, nggak apa-apa, untuk 10 hari ini nggak usah dipotong, nggak apa-apa, boleh, begitu. Makanya kalau kita punya anak jadi pak polisi, nggak apa-apa, begitu, yang ngerti agama, begitu, supaya polisi-polisi juga ikut dapat sunnah, tentara-tentara, pegawai-pegawai, gitu. Itu penting kan kita ngaji, begitu, fleksibel, gitu kan, luas, kan, gitu. Ya, ini sunnah saja, ya, sunnah. Tapi pahala. Kalau saya senang juga, gitu. Cuma kalau pas khutbah Id Adha, kumisnya panjang-panjang, gitu kan, panjang-panjang, gitu. Kukunya juga panjang-panjang, gitu. 10 hari ya dipotong kan, begitu. Risih juga kalau nggak bisa potong, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, sabar sedikit, dapat pahala, karena kita mau korban, begitu ya, begitu. Faqauluhu arada an yudhhi dalilun ala sunnati la ala wajib ala wujubi. Perkataan kalau dikatakan an yudhhi hendak berkorban, maksudnya apa? Itu menunjukkan bukan wajib. Nah, begitu. Jadi kata-kata an yudhhi berkehendak untuk berkorban, maka itu tidak wajib. Begitu. Nah, hadis berikutnya, bab berikutnya, subbab berikutnya. Mata tajibu, kapan wajibnya? Kurban menjadi wajib ketika 1, ya, an yang duroha, ya, liqauli Rasulullah SAW, manadara an yuti Allah fal yuti'hu. Nah, Idul Kurban kan aslinya sunnah apa tadi? Muakkadah. Kapan menjadi wajib? Ketika dia nadar. Nanti kalau saya sehat, saya bernadar untuk menyembelih kurban, gitu. Nanti kalau istri saya sehat, nanti kalau saya lulus, kalau saya diterima, anak saya diterima di universitas ini, kerja di sini, saya nadar untuk Idul Kurban. Nanti kalau saya pindah ke Bekasi, ketika dia mengatakan ini untuk kurban, nah begitu ya. Nah, berikutnya hikmatuha, apa hikmahnya? Ya, dibalik diperintahkan, disyariatkannya untuk kurban. Idul Kurban disunahkan, ada hikmahnya untuk menghidupkan, mengingat, ya, kisah daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang kita ingat adalah pengorbanannya, padahal selain itu juga harus diingat adalah keyakinan akidahnya. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a hatta dan seterusnya. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada percontohan daripada Nabi Ibrahim, contoh yang baik. Tatkala dia dan kaumnya mengatakan, ya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, begitu. Itu sama dengan kita dengan Nabi Muhammad. Cuma Nabi Ibrahim ditambahin Bapak. Kalau kita akidah kita yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukannya, kita berlepas dengan orang kafir, gitu kan? Kalau Nabi Ibrahim memisahkan diri Pak, pergi dari kampungnya. Begitu, pergi dari kampungnya, memisahkan diri. Musuhannya jelas, ya kan? Patung-patung ayahnya diapain? Dihancurin, dibuang ke tempat sampah, begitu kan? Ke tempat yang jauh, begitu nyari-nyari. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, berbeda. Disuruh menyembelih, ya, disuruh berdakwah, tapi rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin Bapak? Ya, yaitu sayang kepada alam semesta. Gitu. Jadi nggak musuhan, nggak ada musuhan. Rasulullah itu nggak ada kata benci kepada umatnya, walaupun non Muslim. Gitu. Orang Quraisy dia perang bukan karena memerangi karena benci, bukan, tapi karena mempertahankan diri, diserang. Perang Badar diserang, perang Uhud diluruk, kan gitu. Perang Khandaq juga diserang, begitu. Mempertahankan saja. Begitu. Baru Fathu Makkah itu bukan menyerang untuk membunuh, bukan. Kalau membunuh setelah menang dibantai semua Pak, enggak. Setelah mereka menyerah, orang-orang Quraisy, antumut tulaqa, kalian bebas. Siapa yang di Masjidil Haram, di rumah Allah, aman. Siapa yang di dalam rumahnya sendiri, amin, fawa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, amin. Abu Sufyan baru masuk Islam, tapi rumahnya dipakai untuk tempat menginap, untuk menyelamatkan diri, boleh. Begitu. Itu Islam mengajarkan apa? Perdamaian. Waktu penaklukan kota Makkah, begitu. Jadi tidak ada ceritanya umat Islam itu suka membantai orang, itu gak ada. Yang tidak berperang tidak boleh dibunuh, yang ikut berperang baru dibunuh. Gitu. Beda dengan zaman sekarang. Begitu, di rumah ya nggak ngapa-ngapain, rumahnya dibom jarak jauh, nggak ada sopirnya, itu peluru, begitu jarak jauh. Pernah gitu nggak Pak? Ada nggak? Lo seambrek-ambrek Suriah kemarin berapa itu? Ada yang bagus Pak kemarin, orang Turki namanya Abu Turki. Bukan orang Turki ya, orang tinggalnya di Turki, namanya Abu Turki. Orang yang cacat dalam serangan di Suriah itu sebanyak 250 orang dihajikan. Semuanya pakai tongkat, pakai kursi roda, pakai macam-macam, tapi cacat, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak ada, terus ada yang cacat matanya dan sebagainya, dihajikan. Begitu Pak. Begitu. Idul Kurban selain ingat kepada Nabi Ibrahim, juga tausiatun linnas, barkan kasih sayang dengan Idul Kurban, dengan dibagikannya bagi yang miskin sedekah, bagi yang kaya hadiah. Ketahuilah bahwasanya hari raya Idul Adha itu adalah hari-hari makan dan minum, dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Makanya kalau hari raya Idul Adha itu ada senang-senang nyembelih kurban dan sebagainya, disertai dengan takbir, ingat pada Allah. Sampai kalau Umar bin Khattab itu sampai ke pasar itu hari tasyrik itu masih takbiran, sampai di pasar ya itu para pedagang, para pembeli ikut-ikutan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di pasar-pasar hari raya Idul Fitri jangan 3 hari, 4 hari, jangan, cukup sehari sebelum Lebaran. Nah, begitu. Kalau Idul Adha sebelum hari raya, ya kan, berangkat ke musola atau ke tempat lapangan atau ke masjid masing-masing. Kalau di sebuah rumah yang tidak ada lapangannya, perumahan yang nggak ada lapangannya, atau ke tanah lapang, ya kan, itu takbiran berangkat, pulangnya takbiran lagi, besoknya takbiran terus, boleh, begitu, ya kan. Tapi sesekali berhenti makan juga boleh, begitu. Nggak harus tiap hari kan, gitu kan, tiap jam nggak harus. Itu sunnah saja. Karena sholat Idul Adha juga sunnah, begitu. Ya. Domba bisa 6 bulan. Nah, begitu. Usia 6 bulan boleh, begitu ya. Kemudian usia 1 tahun untuk kambing. Wa minal baqari ma lahu sanatan, kalau sapi umurnya 2 tahun. Wa minal ibli ma lahu khamsu sinina, kalau onta ya 5 tahun usianya. Ini penting kita ketahui juga, karena kalau di Indonesia seringnya yang diukur bukan usia tahunnya, begitu, tapi poelnya, giginya, nah, gitu. Betul nggak?
begitu. Tapi biasanya kalau udah poel itu umurnya sudah cukup. Tapi kalau 6 bulan domba sudah poel belum itu ya. Riwayatkan Tirmidzi juga dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu nikmatil udhiyah al-jaza'u minad-dha'n. Nah, seenak-enaknya ya daging kurban adalah ad-dha'n minad-dha'n al-jaza'u. Ya, al-jaza'u itu adalah domba usia 6 bulan. Nah, begitu. Usia berapa? 6 bulan ya. Seperti itu dari dha'n, dari domba. Jadi yang enak domba, Pak. Makanya disebut sate kambing apa namanya itu yang masih muda apa namanya, Pak? Batibu. Pak? Begitu. Empuk banget, Pak itu. Nah, rasanya enak banget itu. Masya Allah. Itu. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa yang boleh usianya segitu. Jadi jangan sampai ada yang komen ketika ada bawa orang bawa korban kecil, itu. Lah itu kagak niatin mau korbannya. Begitu kan? Ya jangan kan gitu kan. Begitu korban kecil banget. Yang korban juga memang urusan lo. Begitu kan gitu kan. Lu enggak ngerti gaji gua kecil kan gitu kan. Begitu. Satu gua sih bisa yang gede, tapi saya ingin ikut Rasulullah. Sebaik-baik korban adalah usia 6 bulan. Kan gitu. Coba bayangin kalau punya dalil sendiri-sendiri bagaimana, Pak? Mungkin itu. Karena ada yang bangga kambingnya gede, ada yang seneng kambingnya kecil, mungkin itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting lillahi ta'ala kan gitu kan. Daripada gede-gede, nih sapi gua nih yang paling gede kan gitu kan. Ente kagak ngejar begitu kan. Begitu ente kagak niat, gua ini yang niat. Lah ini kagak boleh. Begitu ya. Begitu. Mau besar mau kecil yang penting taqarrub ilallah. Dalam riwayat yang lain di riwayat Muslim, la tadbahu illa musinna fa in ta'assara alaikum fadbahu jaza'ah minad-dha'n. Nah, kalau kamu mau berkorban menyembelih, sembelihlah yang sudah berumur. Itu aslinya. Tapi kalau susah dapatinya, ya kan? Enggak ada lagi di pasar, ya udah minimal jaza'atun minad-dha'n. Usia 6 bulan dari domba boleh. Begitu. Itu terpaksa. Jadi enggak menjadi hobi kecil melulu begitu kan? Begitu kan? Begitu. Itu terpaksa ternyata Rasulullah nyembelih ya enggak apa. Tapi nikmat juga, enak senikmat-nikmatnya. Daging kurban adalah yang muda kan. Wal musinnatul kabirah hiya minal ibli malaha khamsi sinin ya. Jadi kalau musinnah itu onta yang besar usianya 5 tahun. Wa minal baqari malahu sanatan, kalau sapi usia 2 tahun. Wa minal maizi malahu sanatun, kalau kambing 1 tahun. Wa minad dhani malahu sanatun aw sittatu asyhurin. Jadi kalau domba boleh 1 tahun, boleh 6 bulan. Bagaimana kalau korban dengan korban yang agak kurus, betina dan sebagainya? Bagaimana? Boleh atau tidak? Gitu. Boleh ya. Dohka Rasulullah SAW bikab syataini amlahaini, menyembelih 2 kibas ya, yang gemuk-gemuk, khosiyah ini jantan dua-duanya. Jantan, tapi boleh yang betina juga boleh betina. Li'anna lahmuhu atyabu wa aladzu, karena dagingnya lebih baik, maksudnya banyak, baik ya, jenisnya dagingnya juga lebih enak, lezat. Nah, lezat itu dari lezat dari bahasa Arab, lezat gitu ya, begitu. Jadi lezat lebih enak begitu kalau daging jantan. Ma la yajuzu an yudhha bihi. Adapun yang dilarang bagaimana? Hewan apa saja yang tidak dilarang, tidak boleh dipakai hewan korban. Syurutul udhiyah as-salama minal uyub. Syaratnya hewan yang disembelih tidak cacat ya, dari berbagai macam cacat. Fala tajuzu udhiyah al-mu'ibah. Tidak sah udhiyah yang ada cacatnya, yaitu kece. Mohon maaf, jadi kece ya. Kece itu buta 1 mata. Nah, matanya 1 tidak ada. Nah, begitu ya. Kemudian wal maridah al bayyinu maraduha. Sakit dan jelas sakitnya, kudisen, pincang ya kan gitu kan. Itu sakit, misalnya lemes gitu kan, enggak bisa, enggak boleh. Tapi kalau disembelih enggak kelihatan waktu hidupnya disembelih. Ternyata pas setelah disembelih itu artinya Pak, ada ulatnya, bilatumnya. Baru ketahuan setelah disembelih gitu. Itu bagaimana Pak? Gitu. Saya pernah lihat begitu, nyembelih ternyata baru sebentar itu hati
dikeluarin dari tubuhnya, bilatung Pak. Begitu, naudzubillah min dzalik ya. Kalau ada manusia begitu gimana itu Pak ya, sakitnya kan gitu kan. Begitu ada bilatungnya kan gitu kan. Begitu, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau ada yang kurus-kurus dan enggak sehat, jangan dibeli untuk kita begitu, yang sehat. Yang kedua, al aura'u bayyinu auruha. Botak ya, dan jelas botaknya begitu. Jadi botak rambutnya, belang tuh kan begitu kan. Begitu. Itu nggak boleh juga. Bukan belang bulunya warna-warni, bukan ya kan. Kalau warna-warni memang terkadang ada, memang kambing ada yang merah, ada putihnya ya kan, ada hitamnya kan gitu. Kalau warna-warni boleh begitu. Kayak kambing komari tadi ya saya ceritakan, itu coraknya tuh indah-indah Pak, bagus-bagus. Kambing komari begitu di India. Ya, kemudian al arja, lemes, loyo, letoy. Nah, nggak boleh. Ya, al ajfa allati la tunqa. Ya. Kudisan. Begitu ya kan? Begitu ya. Jadi apa namanya? Ya kudisan, ya nggak boleh dipakai. Ya qul Rasulullah SAW, arba'atun la tujzu fil adhahi. Ada 4 hal yang tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Al aura bayyinu auruha wal marido tadi sebutkan ya, sudah saya sebutkan. Bayyin maraduha wal arja al bayyin dhalluha wal ajfa allati la tunqa ya. Al arja tambahan di sini yang belum ada di atas tadi. Al arja itu adalah selain lemes, induknya pecah misalnya, pecah satu dan sebagainya ya. Kemudian al adba allati dhahaba aktsaru udhuniha au qarnuha. Nah, ini al adba itu artinya adalah yang pecah itu kuping atau terpotong sebagian tanduknya. Nah, begitu. Ya, ini termasuk bagian yang tidak boleh disembelih. Termasuk juga al-isen. Kalau tadi mata satu boleh nggak disembelih? Nggak boleh. Kalau dua-duanya? Nggak boleh juga. Apalagi, wong rembes saja nggak boleh. Apa rembes Pak? Ini Pak yang belen dua-duanya begitu kan? Begitu ya. Disehatkan dulu, begitu ya. Kalau hamil gimana Pak? Dikorbankan? Boleh. Di sini sebutkan boleh. Nah, begitu. Lah gimana, tega banget itu. Begitu kan? Begitu ya. 9 ibunya termasuk 9 anaknya. Nah, begitu, nggak usah disembelih lagi. Begitu boleh. Begitu kan. Tapi kalau mau hidup udah jalan gitu kan. Lah gimana? Ya udah sembelih lagi. Masih ada nyawanya. Nah, kan gitu kan, nggak mati dia. Ya. Ini bagian daripada hewan yang tidak diperbolehkan. Kapan waktu dzabh? Ya Allah. Nyembelihnya adalah setelah terbit matahari ya kan, lebih daripada 1 tombak. Nah, gitu. Jadi syuruk tambah lagi 1 tombak. Ya kurang lebih tambah 10 menit lagi. Waktu syuruk misalnya jam 6, tambahin 10 menit lagi. Kurang lebihnya begitu, 1 tombak itu kurang lebih berjalannya matahari dari bawah ke atas itu 1 tombak itu kurang lebih 10 menitan. Oh gitu, 10 menitan. Ya. Dan kalau setelah Id, ya kan, setelah Id. Kalau sebelum sholat gimana? Nggak boleh. Jadi harus setelah sholat Id. Tapi kalau di kampungnya nggak ada sholat Id, bagaimana? Kita sholat sendiri. Iya Pak. Di daerah tempat yang kita tugas di hutan atau di kampung mayoritas non Muslim, kita sendirian di sana tugas. Begitu. Bagaimana? Sholat sendiri, ya kan? Sholat sendiri, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu nyembelih kurban ya seukuran tadi ya, terbit matahari tambah 1 tombak 10 menit setelahnya baru kemudian kita sembelih. Nah, seperti itu. Jadi kita semuanya ya sah ketika setelah sholat Id. Anil Barra ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya tsumma narji'a falanhar. Sesungguhnya apa yang kita mulai pada hari ini, maksudnya 10 Dzulhijjah adalah ya kami sholat. Nah, lalu kemudian pulang narji'u fananhar. Setelah pulang nyembelih kurban. Pulang dulu Pak. Setelah sholat gitu. Jangan kita nggak pulang dulu gitu kan. Begitu masih pakai sarung, pakai jubah nyembelih sapi lah, kita sarungan masih pakai sarung, pakai jas segala gitu kan. Bapak-bapak sini kan kalau sholat itu kan pakai jas, pakai gamis kan gitu ya, begitu, bawa sajadah, bawa tikar lah, gimana kan gitu kan. Sembelih, pulang dulu baru sembelih begitu. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan seperti itu sudah sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla ya Waman dzabaha qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Kalau sebelum sholat
sebelum terbit matahari, ya kan? Sebelum terbit satu tombak lagi, maka itu adalah penyembelihan untuk keluarganya. Siapa yang sholat sesuai dengan sholat kami, maksudnya sholat id, wa wajjaha qiblatana, dan menghadapkan wajahnya ke kiblat, kemudian menyembelih sesuai dengan sembelihan kami, kemudian berkorban sesuai dengan pengorbanan kami, ya, fala yadbahu hatta yusalli, maka hendaklah jangan menyembelih kecuali setelah sholat. Rawahu Syaikhan. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, sebenarnya dia adalah menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati, siapa yang menyembelih setelah sholat, wal khutbataini, setelah khutbah. Jadi jangan sampai ketika sholat lalu pulang duluan, masuk ngambil golok langsung nyembelih, potong. Jangan, sholat dengerin khutbah dulu, begitu Bapak. Faqad atamma nusukahu, dia telah menyempurnakan pengorbanannya, wa asobba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Lalu kemudian kifayatu udhiyah wahidah an baiti al wahid. Jadi cukup satu korban untuk satu keluarga. Ya, idza dhaha al insanu bi syatin min ad-dhani aw ma'izi ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Kalau ada seseorang berkorban satu ekor domba atau satu ekor kambing, cukup untuk satu keluarganya. Gitu. Tapi kalau lebih bisa beli 7, ya silahkan. Satu ekor sapi satu keluarga juga boleh, gitu. Tapi jawazul musyarakah fil udhiyah, boleh bersekutu, boleh kolektif 7 orang. Bahasa kitanya? Kolaborasi. Urunan bertujuh, gitu kan? Patungan. Nah, boleh patungan. Ya, tajuzul musyarakatu fil udhiyah idza kanat al minal ibli wal baqar. Jadi boleh patungan kalau korbannya sapi sama onta bertujuh. Tapi jadi jangan sampai satu sekolahan beli sapi. Kayak dulu saya di kampung Pak, urunan 5.000 setiap siswa, kemudian dibelikan kambing gitu kan, itu namanya urunan. Nah, ini kalau di atas namakan boleh-boleh aja, boleh. Itu untuk pembelajaran di SD, boleh pembelajaran, ya. Tapi tidak mencukupi untuk menjadi sapi kurban, begitu. Tapi kalau saya ikhlas nabung, gitu kan, nanti pas yang dikeluar diundi, misalnya di RT kita nih, kita misalnya supaya bisa kurban semuanya, ya kita arisan, misalnya ada 21 orang, gitu kan, 21 orang. Ya, 91 orang untuk beli sapi per orang berarti berapa? 1 juta. Setiap tahun berarti keluar berapa itu? 1 ekor urunan, gitu. Tapi atas nama 7 orang. Keluar 7 orang. Jadi berapa kali dapatnya? Kalau 7 orang dari 21 orang, ya kan? Berarti berapa tahun sekali dapatnya? 3 tahun sekali. Boleh 1 juta, udah arisan. Yang keluar namanya ini 7 orang. Boleh, itu namanya apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, boleh. Yang keluar 7 orang namanya dari 21 orang. Di RT kita misalnya gitu. Jadi semuanya bisa korban. Saya cuma 1 juta, gimana nih? Ya. Kompak aja, dicatat namanya. Tapi setelah korban sudah dapat, jangan lari. Gitu kan? Begitu, jangan lari ya. Begitu, jangan lari ya. Itu risiko ya. Begitu berisiko ya. Tapi kalau nggak bisa ya nabung sendiri juga boleh. Ya. Kemudian tauzi'ulah mul udhiyah. Terakhir. Ya, bukan, satu lagi, pendek-pendek. Pembagian daging korban untuk siapa saja. Ya, yusannu lil mudakhi an ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi orang yang pekorban untuk memakan daging korbannya. Wa yuhdil aqarib, dan menghadiahkan untuk kerabat-kerabatnya dan teman-teman koleganya, sahabatnya, handai tolannya. Wa yatasaddaqu minha 'alal fuqara, dan disedekahkan untuk fuqara. Begitu. Kata Nabi, kulu wa at'imu waddakhiru. Ya, makanlah dan bagikan makanan dan juga simpan. Nah, disimpan boleh Pak, disimpan boleh. Zaman dulu nggak ada kulkas, nggak ada freezer, ya kan, nggak ada freezernya.
Ya, tapi boleh disimpan. Gimana cara mengawetkannya? Di dendeng boleh begitu kan. Sekarang ada kulkas, di dendeng juga boleh, sah begitu, sah gitu. Waqad qala ulama al afdalu an ya'kula sulus wa yatasaddaqu bis sulusi wa yadakhiru as-sulus. Jadi boleh Pak, di sini kata ulama, afdolnya sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, ya kan? Dan sepertiga lagi untuk disimpan. Kenapa disimpan Pak? Karena kita misalnya kalau pas disimpan, kita pulang kampung, ke rumah kampung kita bisa bawa daging kurban yang kita simpan tadi untuk kerabat kita atau teman kita yang jauh, kita antarkan. Begitu. Itu namanya hadiah. Boleh. Lah kaya Ustadz bagaimana? Begitu kan? Ya, walaupun kaya dia seneng kalau dikasih. Gitu. Jangan sampai dia mau kaya-kaya Ustadz gak usah dikasih daging kurban, begitu ya kan? Ya nggak apa-apa. Apalagi non muslim, Ustadz kenapa non muslim dikasih? Bisa jadi gara-gara daging kurban dia masuk Islam, gitu Pak. Itu rahmatan lil alaminnya di situ. Islam itu indah, oh gitu. Jangan musuhan aja. Yang ada itu kebencian, begitu kan? Yang ada adalah kedengkian, dendam kesumat, begitu kan? Cembetutan, begitu kan? Justru ketika ada tetangga kita misalnya nggak rukun sama kita, dia nggak senang sama kita antarin sendiri gitu. Ini Pak, mohon maaf nih, papanya gak ada, sambil begitu kan, begitu. Ya udah, salam saya untuk ini, ada sampil kambing, nah silakan untuk dimasak. Kagak mau, waduh, begitu kan, begitu. Ya udah, kita udah usaha untuk mendekati, gitu. Itu caranya Pak. Jangan kalau ada orang memusuhi kita balas dimusuhi oleh kita, jangan. Terakhir, wal mudakhi yadbahu binafsi. Disunahkan yang berkorban, pekorbannya menyembelih sendiri. Nah gitu sunahnya. Itu kalau punya keahlian. Tapi kalau enggak udah diserahkan gitu. Boleh begitu, silakan. Sunahkan nyembelih sendiri gitu. Dan Bapak perlu diketahui bersama, zaman dulu itu belum ada panitia-panitia seperti sekarang. Zaman dulu orang itu nyembelih sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing, begitu. Zaman Rasulullah itu, begitu. Jadi karena kita di sini sudah biasa kolektif, kemudian ada panitianya, diserahkan, percaya sama panitia, kan gitu, gitu kan. Tapi kan boleh juga panitia makan daging kurbannya, boleh nggak? Boleh. Nah itu yang dulu masih berselisih pendapat di sini, tapi nggak tahu sekarang boleh nggak Pak? Boleh. Begitu. Kalau nggak boleh nanti beli nasi padang lagi. Begitu. Saya kaget aja dulu. Kok mana satenya? Bingung. Kok adanya nasi padang? Ada yang nyeletuk bahasa. Katanya kagak boleh katanya. Siapa yang bilang? Oh, Ustaz katanya. Loh, kok saya? Begitu. Itu. Jadi yang ngomong bukan saya dituduhkan ke saya. Begitu. Waktu itu, begitu. Pas ada nasi padang pertama kali di sini saya. Begitu. Makanya saya waktu itu terus mana ini? Saya nggak boleh makan sate nih. Begitu kan. Ini kekuatan saya berkurang ini kan gitu kan. Begitu. Itu Bapak rahimahullah. Ini boleh makan daging daripada hewan kurban kita, termasuk tadi ya. Diri kita makan sepertiganya, kemudian udah saya serahkan panitia untuk makan-makan. Boleh begitu ya. Jadi jangan terlalu kaku kita ya, terlalu kaku akhirnya malah nggak fleksibel, malah orang lain makan banyak, tetangga kita malah nggak dapat makanan daging. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Bapak rahimahullah, aslinya kewajiban itu untuk orang yang masih hidup. Masalah Idul Kurban untuk orang yang sudah meninggal bagaimana? Jadi kewajiban itu yang Allah syariatkan pada Nabi dan umatnya itu adalah untuk orang yang hidup. Tapi kalau mengatasnamakan misalnya, kan haji, kan ibu saya meninggal belum haji, boleh nggak saya hajikan? Boleh kan? Boleh gitu, atas nama itu. Ini ada dalilnya. Tapi kalau Idul Kurban, saya belum tahu dalilnya. Tapi boleh begini, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, terus pahalanya untuk orang tuanya. Misalnya orang tua saya meninggal, saya berkorban atas nama saya, ya Allah, saya berkorban pada tahun ini, terimalah kurban saya. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua saya karena saya telah berkorban pada tahun ini. Gitu, ya kan? Begitu. Ada lagi Pak, sampai akikah juga meninggal belum diakikain. Begitu. Memangnya baru lahir atau baru mati? Akikah untuk orang yang baru mati atau baru lahir? Baru lahir. Begitu. Nah, jadi seperti itu nyampe kepada orang tua kita. Begitu. Kalau kita
menyembelih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya kan? Jadi dari kurbannya Pak Haji Sodli, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Pak Haji Sodli bilang, ya Allah, saya sudah berkorban atas nama saya. Ya Allah, saya berdoa kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, begitu aja, insya Allah. Karena saya belum tahu dalilnya. Tapi kalau kita berkorban atas nama kita, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa dua orang tua kita, ampuni orang yang kita harapkan, siapa bisa disebut namanya, begitu kan? Dari anaknya siapa, kemudian titip nih dari anaknya almarhum ini, gitu kan? Sebutnya bukan atas nama almarhum, begitu, tapi atas nama yang masih hidup anaknya itu. Kemudian kita doakan mudah-mudahan kedua orang tuanya yang yang meninggal duluan tadi, mudah-mudahan diampuni dosa, dilapangkan kuburnya. Itu nyampe, insya Allah doa kita nyampe, begitu. Dari hasil anak yang soleh berkorban untuk kedua orang tuanya tadi, begitu. Niatnya untuk kedua orang tuanya, tapi yang disebutkan namanya siapa? Yang masih hidup. Karena kewajiban orang mati sudah terputus kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, satu lagi apa? Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu aja. Jadi jangan maksa-maksain diri, gitu kan? Tapi boleh, misalnya bapak-bapak bangun masjid atas nama orang tua, bangun masjid, ya kan? Saya ada rezeki ini, bangun di sebuah desa yang belum ada masjid atau musolanya, kita bangun musola. Kemudian misalnya nama orang tua kita misalnya Ahmad, gitu kan? Masyarakat setuju, boleh masjid dengan nama Masjid Jami Ahmad Setonorjo. Nah, begitu. Boleh itu, begitu. Tapi kalau kambing, sapi atas nama orang tua yang sudah meninggal, itu saya belum tahu dalilnya. Tapi dari anaknya itu berdoa kepada Allah, insya Allah nyampe. Karena dalilnya jelas, gitu ya. Nggak harus nama orang tua kita, nggak usah. Tapi kalau kita menyembelih nama kita misalnya, ya kan? Misalnya ya, Ahmad bin Setonorejo, binnya itu sudah masuk kan? Nah, orang tuanya sudah meninggal, Setonorejonya, Ahmadnya masih hidup, nyembelih. Ini korban dari Pak Ahmad bin Setonorejonya ngikut, Pak, begitu. Jangan sampai haji aja yang diikutkan, di dalam paspor 3 nama, kan? Ahmad bin Setonorejo bin Karyo Sentono, misalnya kan, gitu kan? Begitu, ya kan? Pas waktu hidup nama kakekmu siapa? Lupa. Nah itu kakek juga masuk dalam paspor. Makanya itu paspor itu, Pak, nama 3 itu untuk supaya kita ingat kakek kita. Kalau kita doakan orang tua kita seringnya, ya Allah, Rabbana ighfir lana walidaina warhamhum kama rabbayana sigoro. Kakeknya lupa, sampai anak-anak coba tanya, nama mbahmu sapa li? Ngerti nggak kira-kira? Nah, banyak yang nggak ngerti. Mudah-mudahan cukup, Andri, ya. Begitu, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya tidak salah. Walafumikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.